Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun wal muhtaram, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang saya muliakan para kiai, pewaris para nabi, dan para asatid, para alim ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, bil khusus yang saya muliakan, yang saya taati, Sayyidil Walid Al-Habib Hussein bin Umar Bahashim, serta Al-Habib Ahmad dan Habib Muhammad Bahashim, dan juga yang saya muliakan akhina fillah Al-Habib Saufi Ba'abud, dan juga Al-Habib Taufik bin Hamid Al-Mahdar, dan para habaib yang lain, para asatid yang saya muliakan, akhina fillah Al-Ustadz Abdul Basit bin Saleh, dan juga yang saya muliakan sahibul hajat Al-Ustadz Muhammad Hilmi Hasan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir kita di tempat yang penuh barakah. Kumpulnya kita di tempat yang penuh barakah tidak ada tujuan lain kecuali kita mengharapkan ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang kita harapkan ada hubungan erat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan hubungan dan perkumpulan ini akan membuahkan daripada itu husnul khatimah. Mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik, mengakhiri hidup kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berkata, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin, gak mungkin kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini kecuali semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan kita menjadi orang baik, oleh karena itu Allah mengumpulkan kita semua ada di tempat yang baik. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang diingini oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, maka orang tersebut akan dipahamkan dalam agamanya. Buah daripada hasil perkumpulan kita paham dengan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita kumpul di tempat ini kecuali kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujarat, beliau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan pekerjaan kalian. Artinya Allah yang menciptakan makhluk dan Allah pula yang menciptakan pekerjaan itu makhluk. Apa yang bukan ciptaan Allah?
Dari mulai yang besar Allah ciptakan langit sampai yang paling kecil Allah ciptakan. Dari mulai yang kuat sampai yang paling lemah, semua Allah ciptakan merasa puas dan juga merasa senang. Kalau kambing diciptakan oleh Allah mempunyai kaki 4, kalau dikurangi 1 nggak cocok. Ayam dikasih oleh Allah, diciptakan oleh Allah kakinya 2, dikurangi 1 nggak pantas, atau ditambah 1 juga nggak pantas. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu cocok dan pantas. Allah ciptakan jari kita ada 5, ditambah 2 atau 3 jari kita nggak cocok, nggak bagus, atau dikurangi 2 jadi 3 juga nggak pantas. Bukan cuma ciptaan Allah, Allah bukan cuma menciptakan kita, bahkan pekerjaan kita juga Allah yang menciptakan. Gerakan kita Allah yang menggerakkan dari rumah menuju ke tempat ini. Bahkan para habaib datang dari jauh-jauh, yang dari Situbondo, ada yang dari Penajam, ada yang dari Jakarta. Mereka datang ke tempat ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk datang ke tempat ini. Allah yang menggerakkan tubuh mereka untuk datang ke tempat ini. Hadirin, banyak daripada saudara kita yang kena serangan stroke, artinya anggota tubuhnya mati separuh. Kalau kita katakan kepada orang tersebut, coba gerakin badannya dia. Orang Banjar, ayo badan ikam gerakan bang separuh, bisa lah? Bisa. Kita nggak bisa menciptakan gerakan tersebut. Kita nggak bisa menciptakan gerakan pekerjaan tersebut kecuali semua Allah yang menggerakkan. Kita semua punya kaki. Kaki kita di dalamnya ada daging, ada tulang, ada darah, ada kulit. Gak beda dengan mayit. Mayit juga di kakinya ada tulang, ada daging, ada darah, ada urat, ada kulit. Cuma bedanya kita dengan si mayit, kita diciptakan oleh Allah gerakan, diizinkan oleh Allah untuk bergerak. Mayit tidak diizinkan oleh Allah untuk bergerak. Gak ada yang bisa menciptakan sama sekali gerakan kita atau omongan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan Nabi Allah Isa ketika bayi itu bisa berbicara. Ada yang mengatakan nggak bisa ciptain. Coba bayi suruh ngomong, bisa. Nabi Allah Isa diizinkan oleh Allah ketika bayi dia mengatakan, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma nabi, bahkan para aulia di dalam perutnya mereka ada yang bersin. Apa bahasa Banjar bersin lupa? Wahid. Sebagian wali min auliyaillah dari kecil diciptakan oleh Allah menjadi seorang wali. Dalam perut udah wahid. Di Al-Balawi ada keturunan namanya Al-Attas. Attas ini wahid artinya. Dalam perut ibunya dia wahid. Ini gerakan atau suara yang diciptakan dan mengizinkan Allah Subhanahu. Ada satu cerita, ada seorang perempuan yang alimah, perempuan yang cantik dan juga alimah, pintar ini perempuan, cerdas ini perempuan. Suatu saat ini perempuan mau dipinang oleh seorang sayyid atau habaib, tapi ajarannya agak menyimpang sedikit dari ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang habaib juga bukan ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah, namanya aliran
Mu'tazili ini dia meyakinkan bahwa gerakan ini dia bisa menciptakan sendiri. Artinya gerakan ini dari dia minum ya dia yang menggerakkan sendiri. Suatu saat ini perempuan ketika dipinang oleh Sayyid minta sama orang tuanya. Kemudian kata abahnya, nanti dulu saya pikirin dulu. Abahnya mikir, mau saya tolak sayang Sayyidnya, sayang habaibnya, mau saya terima akidahnya dia apa? Bingung ini abah, serba salah, mau terima, mau tolak, mau terima, mau tolak. Musyawarah sama anaknya, karena anaknya alimah, cerdas, pintar. Ditanya anaknya, hai anak, tadi ada yang melamar engkau bangsa Sayyid, cuma akidahnya beda dengan kita. Kata anaknya, yaudah Pak, terima aja. Loh nak, ini akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah, akidahnya akidah yang melenceng. Udah Pak, terima, nanti saya meluruskan dari anak. Ini anak alimah, jangan contoh orang sampanan, jangan dicontoh, akhirnya ngikut pada aliran mereka. Diterima sama abahnya, akhirnya terima. Biasa malam pertama. Ketika malam pertama kumpul, biasa sekali, kata ini perempuan alimah, lagi dia 2 kali, tambah dia 3 kali. Udah persiapan, mulai persiapan zaman helbeh, tambah makjunnya, tambah madunya 4 kali, tambah lagi. Tapi ini Sayyid nyerah, nggak kuat. Loh, ente bilang kekuatan adanya dari ente, katanya kekuatan kamu yang menciptakan. Kekuatan ada batasnya, nggak kuat. Ana mau 70 kali ya Sayyid, ana mau 70 kali. Oh ampun ya. Kalau gitu kekuatan bahkan itu bukan dari anda. Iya bukan, semuanya dari Allah Subhanahu. Kalau kita disuruh ngangkat berat 10 kilo mampu, 50 kilo masih mampu, 100 kilo ada yang mampu, cuma berat. 150 kilo nggak kuat. Berarti kekuatan kita ada batasnya. Allah membatasi kekuatan manusia. Coba kalau sapi disuruh angkat 150 kilo, ketawa nyengir misalnya, enteng banget. 200 kilo masih senyum. 300 pikul, orang Banjar pikul ya. 300 kilo masih kuat. Setengah ton berat, mulai sapi keberatan. 10 ton nggak kuat. Berarti semua yang menciptakan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya, beliau mengatakan, kalau ada yang mengatakan kekuatan dari dia, gerakan dia bisa menciptakan, berarti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa majus hadhil ummah li'annahum ya'taqidun anna fil ardi khalqan min ghairi khalqillah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Sultanul Auliya, kalau ada yang mengatakan gerakan ini dia bisa menciptakan, maka dia adalah majusi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok jadi majusi? Karena dia meyakini ada makhluk selain makhluknya Allah. Dia meyakini ada manusia, ada makhluk yang bisa menciptakan geraknya selain digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dari rumah digerakkan di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan semua kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan di akhir umur kita dijadikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan akhir daripada umur kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan akhir umur kita bisa bertatapan muka dengan Nabi Muhammad, bertatapan muka dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
majelis kita yang berkah ini, kita dikumpulkan di sini dengan para habaib, dengan para alim ulama. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan juga bersama